Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Perkenalkan, nama gue Freddy. Di sini gue mau coba ngerakit PC. Sebelumnya gue mau disclaimer dulu. Mohon maaf ya teman-teman kalau kontennya seadanya. Karena gue juga bukan YouTuber profesional. Cuman orang biasa, kamera pun cuman satu. Lightning juga seadanya. Dan gue juga pakai kamera HP doang, mikrofon juga dari HP. Kebetulan rumah gue juga posisinya di pinggir jalan, jadi mohon maaf ya teman-teman kalau berisik. Semoga suara gue juga masih terdengar jelas. Satu lagi, gue juga mau ngasih tahu, jujur aja gue baru pertama kali ngerakit PC nih teman-teman, jadi mohon maaf kalau videonya lumayan lama ya, karena gue pemula jadi gerakannya juga agak lama gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa skip aja videonya kalau kelamaan, karena ada hal-hal lain yang perlu gue jelasin juga, jadi kita sama-sama belajar aja. Semoga sih nggak ada yang salah. Jujur gue juga sempat belajar teman-teman, jadi gue lihat-lihat YouTube, gua baca-baca gitu. Intinya secara teori gue udah apal lah. Insya Allah gue secara teori gue udah bisa, gue udah apal. Jadi nanti kita coba aja, mudah-mudahan sih nggak ada yang salah. Oke teman-teman. Jadi ya ini komponen yang gue beli secara nyicil. Ada videonya di TikTok atau di YouTube Short, gue udah jadi satu-satu gue beli. Alhamdulillah sekarang udah kekumpul ya. Perjuangan juga ya teman-teman ya, jadi nggak gampang juga harus ngejual ini ngejual itu gitu. Memang ini PC impian gue lah ibaratnya kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi ya ini udah komponen yang udah gue beli. Jadi ya ada casing di belakang, nanti terakhir kita lihat. Jadi pertama gue pakai ini CPU-nya, gue pakai Ryzen 7 8700F original. Dia masih garansi 3 tahun, cuman dia tray nggak ada box yang asli gitu. Cuman yang penting dia garansi resmi 3 tahun karena dia tray. Kalau teman-teman kurang tahu tray itu apa, nanti teman-teman bisa cari aja di Google. Nah ini motherboardnya B650, ini udah AM5 DDR5 semua ya guys ya. Ini gue pakai RAM-nya juga udah DDR5. Di sini ada Expo, cuman dia 5600, bukan 6000 ya, tapi nggak apa-apa ya teman-teman. Jadi ini udah kencang banget, 16 GB satunya, jadi dua ini 32 GB. Maaf ya guys ya kalau berisik ya, memang ini aja saya udah bela-belain record nih malam-malam jam 2. Ini udah sekitar jam 2 malam. Kemarin juga harusnya udah mau nge-record, cuman hujan jadi suaranya berisik. Ini juga habis hujan jadi agak-agak suara ngericik. Ini RAM-nya, nah gue pakai SSD dari Adata 1 tera. Gue punya tambahan juga, dulu pernah punya laptop ya, ini SSD bekas laptop 512 NVMe juga. Terus yang utama ya ini power supply, gue pakai dari Deepcool. Ini bagus guys, ini model barunya dari Deepcool. Dia udah ATX 3,1, udah ada colokan 12 PHPWR nya. Jadi kalau buat VGA yang wattnya gede-gede tuh kayak seri 40, ini udah enak banget, udah ada colokannya, jadi nggak disambung gitu guys. Nanti kita bahas lagi. Udah 80 plus gold juga. VGA nya gue pakai RTX 4070 Twin HD, cuman bukan yang super, ini yang biasa karena gue mampunya yang ini guys. Oke, udah gitu aja. Jadi
Langsung aja ya guys ya, daripada kelamaan. Nah ini gua mau beresin dulu sama casing di belakang, nanti ada. Ntar ya guys ya, gua beresin dulu. Oh ya, ini gua pakai ini Ayo water cooling dari Segotep. Ntar kita bahas juga. Yang pertama-tama gua mau siapin ini motherboard dulu. Seri B60 HDV M2. Jadi ini salah satu motherboard favorit juga buat teman-teman kalau yang mau ngerakit PC AM5 yang mau DDR5. Ini salah satu rekomendasi buat teman-teman. Memang dia bagus banget, cuman dia belum ada WiFi. Kita lihat. Kelengkapannya dia ada ini kartu garansi, buku manual, biasa kabel SATA, ada 2 baut ini. Pakai nanti gua pisahin dulu. Nah ini ada bautnya. Ini ya teman-teman ya. Jadi sini gua mau kasih tahu dulu. Kebanyakan channel yang gua lihat itu jarang ngasih lihat detail motherboard tuh kayak gimana gitu ya. Jadi biar ada colokan CPU. Ini 8 pin. Colokan CPU 8 pin ya. Teman-teman ya lihat ya. 8 pin. Nah, di sini ada CPU fan. Ini juga ada CPU fan atau WP, ini buat water pump. Jadi buat pump water cooling ya, teman-teman. Nah, di sininya nggak ada. Nah, ini 24 pin. Ini kabel USB juga. Ini USB juga. Nah, ini kalau nggak salah buat SATA ya, teman-teman ya. Nah, ini front panelnya ada di sini ya, teman-teman. Front panelnya ada di sini. Di sini ada USB juga, colokan USB. Nah, ini ada colokan fan. Fan itu casing ya, casing fan. Ini ada di audio ya, teman-teman ya. Nah, dia nggak ada WiFi-nya, teman-teman. Dia cuman ngasih slot doang, M.2 WiFi gitu. Oke. Ini ya SSD pertama, ini SSD kedua, yang ini udah PCI 5. Jadi buat SSD Gen 5 dia udah bisa. Bentukannya kayak gini, teman-teman. Udah ada heatsinknya. Cakep ya. Ini untuk AM5 ya, teman-teman. Nah, ini udah terintegrasi dengan baik juga, udah rapi. Ini lubang buat WiFi kalau kita mau masang bisa. Ini dulu ya guys ya. Gua rapiin dulu. Gua pakai. Oke. Pertama kita mau buka ini dulu prosesornya. Teman-teman juga pasti udah tahulah ya caranya ngerakit PC. Pasti udah pada jago juga. Ini buat yang belum tahu aja. Karena kita juga sama-sama mau belajar ya, teman-teman. Ini gua buka dulu. Ini tray ya, teman-teman ya. Prosesornya tray. Nah, ini prosesornya. Di sini gua dapat kipas, tapi gua nggak pakai kipas ini. Ini ya teman-teman. Oke. AMD Ryzen 8700F. Oke. Ya, pinnya dia udah kayak gini, udah bukan jarum-jarum lagi, lebih aman. Ini dia ada tanda segitiga, berarti kita masangnya ke arah sana. Oke.
Oke. Ya teman-teman ya, ini kita pasangin aja ke sini. Kita agak goyang dikit, berarti dia udah pas. Oke, udah, ini kita lepas dulu deh. Maaf ya teman-teman, karena gue juga masih awam, jadi ini kita lepas dulu. Gue masih awam, jadi maaf kalau agak lama ya teman-teman ya. Nah, ini kita ikat aja udah. Nah gini ya teman-teman ya. Oke, habis ini kita buka SSD dulu. Dari skip aja. Oke. Gue pakai ini ada Data Legend 900. Jadi buat teman-teman, ini ada Data Legend ini ada dua model ya, ada yang lead, dia sama-sama Gen 4, ada yang lite tapi kecepatannya beda. Jadi jangan salah kalau teman-teman mau pilih yang ini kecepatannya dia udah 7.000-an. Kalau yang lite dia sekitar berapa, 5.000 gitu lah. Jadi ada dua ya, jangan salah, yang Legend 900 sama Legend 850 lite gitu ya. Kayak gini teman-teman, kita ambil. Gua nggak pakai heatsinknya nanti buat yang di kedua aja. Udah pasang, kita lepas dulu heatsinknya. Udah deh, tinggal kita baut lagi. Oke, udah. Gue juga sambil nge-vape teman-teman, maaf ya, biar relax. Udah, kalau kita pasang yang kedua ini, gue punya cadangan SSD, heatsinknya gue pasangin ke sini aja. Gini ya teman-teman, posisinya begini. Oke, nah baut yang tadi yang ada di motherboard kita ambil, kayaknya buat ngebaut ini deh. Jadi ini kita pasang. Oke, SSD udah, tinggal RAM. Kita beresin dulu. Pokoknya kalau udah selesai beresin jangan lupa teman-teman. Jadi biar kita kalau nyari boxnya itu nggak bingung. Tinggal RAM-nya pakai XPG. Jadi XPG ini dia udah support Expo
Jadi Expo itu ibarat overclocknya AMD ya teman-teman. Jadi ya ini yang sepengetahuan gue aja. Jadi overclocknya AMD yang udah disetting sama AMD. Jadi kalau Intel tuh kan dulu XMP ya. Sebenarnya juga bisa XMP. Cuman sekarang tuh kalau AMD udah pakainya Expo. Nanti teman-teman bisa cari aja lebih detailnya di Google ya, atau enggak di YouTube ada yang bahas sih kayak gini. Ini dual channel 16 jadi 32 ya teman-teman ya. 16 ini juga 16 jadi 32 giga ya. Kayak gini ya teman-teman. Jadi dia nggak ada ARGB-nya ya, nggak ada lampu-lampunya, karena memang gua juga kurang suka sebenarnya. Temanya agak-agak, gua emang suka yang tema-tema hitam gitu. Oke, ini kita pasangin. Gini teman-teman, kayak posisinya begini ya. Jadi sebelum masukin itu pastikan dipasin dulu teman-teman. Posisinya dipasin dulu baru oke. Udah, ini satu lagi. Begini teman-teman, oke. Salah. Posisinya dipasang dulu sebelum ditekan. Oke, ini udah. RAM udah. RAM udah. SSD udah 2. Nah sekarang tinggal gua mau pasang wifi-nya ya. Jadi gua punya wifi card, gua sempat beli juga karena ini nggak ada wifi-nya ya teman-teman. Karena ini nggak ada wifi-nya, jadi gua beli wifi cardnya kayak gini. Kita buka dulu. Nah kayak gini ya teman-teman. Nah ini serinya beda-beda, jadi teman-teman harus tahu juga. Nanti kalau nggak gua taruh ininya ya, model-modelnya apa aja yang support buat ini motherboard ini. Gue juga sempat nyari juga, agak bingung juga, tapi akhirnya gue ngerti. Nah ini serinya 31 ya, kelihatan ya teman-teman ini. Nah ini serinya. Kalau lu beli ada yang dia seri AX 200 gitu, emang agak mahal karena dia WiFi 6. Gua belinya ini yang WiFi 5 aja, tapi udah cukup lah teman-teman. Yang penting udah kepasang WiFi-nya. Nah, gue belinya terpisah. Jadi gue beli modulnya terpisah, beli kabelnya terpisah, gue beli antenanya pun terpisah. Nah, gue beli antenanya juga terpisah. Kalau beli paketan itu mahal banget teman-teman, bisa sampai hampir 300 paketan gitu ya. Makanya gue nyari ini modulnya, nyari gue sendiri, antena kabelnya ini juga gue nyari sendiri gitu. Jadi nggak sembarangan juga teman-teman ya nyari ini ya. Jadi dia ada tipe-tipenya juga ya teman-teman, nanti pelajarin dulu. Kabelnya ininya juga nggak bisa sembarangan, dia ada 2 model yang kayak gini, ada macam-macam modelnya biar pas kesininya gitu. Oke, ini kita pasang dulu. Dia soketnya namanya soket E disebutnya. Nah dia masuk ya teman-teman, dia masuk nih, dia masuk. Oke, tinggal kita tekan di baut ya.
Nah, nanti lubang ini kabel ini masukin ke lubang ini, teman-teman. Nah, sudah masukin ya. Ini kan ada heatsinknya nih, ada heatsinknya. Ini kita lepas dulu. Ini bisa dilepas, teman-teman. Oh, dia ada bautnya. Nanti kita pasang lagi. Di belakang juga ada, teman-teman. Ini kita harus lepas dulu. Hati-hati ya teman-teman ya, harus hati-hati, nggak boleh gegabah. Nah, ini udah bisa dilepas. Sudah kelepas, tinggal kita masukin ke sini aja. Kita masukin dulu ke sini, kita buka dulu. Oke, gini ya teman-teman. Udah gitu, tinggal masukin ke sini. Udah keluar, baru deh kita masukin bearingnya, bearing yang tadi, baru murnya. Ada geledek teman-teman. Sini lagi hujan mulu teman-teman di Tangerang. Ini udah terpasang. Kalau udah gini udah enak sih teman-teman, jadi tinggal dikencengin juga bisa. Jadi udah nggak bakal lepas. Udah kepasang, udah deh kita tinggal pasang lagi. Nanti kabel manajemennya kita rapiin lagi. Udah sini dulu kita baut. Ini udah. Oke, wifi udah. Ini kita masukin aja ke dalam sini teman-teman. Gue punya air water cooling dari Segotep. Oke. Nah teman-teman ya, ini water cooling paling worth it. Ini harganya sekitar 600.000. Kalau dapat promo ya bisa 500. Pokoknya ini sekitar 600.000. Ini paling worth it, paling adem. Gue udah review YouTube lain, jadi ini udah paling worth it. Kita buka dulu. 240 ya, jadi cuma 2 kipas doang. Ini ada manual booknya, teman-teman bisa lihat aja nanti manual booknya. Ini water coolingnya, kita ambil dulu pumpnya. Nggak, kita lihat kelengkapannya dulu. Nah ini ada soket buat Intel. Kita dapat apa aja sih gitu ya di dalamnya, karena kita pakai AMD. Ini baut yang nggak ada gini nih, nggak ada tandanya, berarti bakalan kepake. Ini buat buat Intel. Nah ini buat AMD, dia mau AM4 atau AM5 sama ya teman-teman. Ini kan tulisannya AM4 nih, ini sama buat AM5 juga bisa. Ini kita pakai. Ini juga kayaknya pakai deh kayaknya ya, nggak ada. Ntar kita coba. Nah ini pengaitnya. Ini yang ini kita masukin aja yang nggak kepake.
Nah ini buat Intel, taruh lagi di dalam, kita baca manual booknya. Kalau yang buat AMD itu dia nggak usah ngelepas heatsink dari motherboardnya, nggak usah ngelepas soket ini, karena water cooling ini emang dia udah tinggal ngait gini doang, jadi ini nggak usah dilepas. Kalau yang lain biasanya dilepas, water cooling yang lain ya, maksudnya water cooling yang lain tuh biasanya melepas ini, tapi kalau yang water cooling ini Segotep ini dia nggak usah, karena dia modelnya pengait dua gini teman-teman, pengait dua kayak gini. Oke, kita lihat dulu manualnya buat AMD. Baut dua, ini oke. Nah ini water coolingnya kita ambil dulu ya, kita taruh dulu. Nah ini ada tulisan Segotepnya, di kipasnya udah kepasang. Nah ini water pumpnya ini ya, dia kabelnya kayak gini teman-teman, kabel ininya. Nah ini buat water pumpnya, ini buat ARGB ininya, ARGB pumpnya, terus ini kipasnya kita lepas aja. Ini buat kipas, buat fan-nya dia udah nyambung gitu ya, namun disambungin sama dia tuh, udah disambungin, kita nggak dapat kabel apa-apa lagi dari dia, jadi ini udah. Ini buat fan-nya, ini buat RGB-nya. Oke, di AMD tuh gampang banget teman-teman. AMD tuh kita nggak usah pakai kayak gini. AMD tuh udah, ini kita tinggal buka. Kita buka, kita baut. Ini di bautnya ya teman-teman ya, ini kayaknya bautnya. Ya ini empat baut, benar, 4 baut. Kita baut di sini nih kayak gini, jadi jendolannya di atas gini. Kelihatan ya, ini udah oke. Tinggal kita pasang ini dulu, kita pasang pengaitnya gini nih, nanti ini pengaitnya nanti ini gini. Nah, nanti dikaitkan tuh ke pengait motherboard. Oke, nanti kalau dia ngait kita kencengin lagi. Udah, kalau mau tes kita siapin, di baut-bautnya kita masukin. Untuk mana ini, kita pasang thermal paste dulu. Kalau gue sih lebih prefer di ratain ya teman-teman, bagus. Ya udah cukup, mudah-mudahan nanti dia merata. Kita pasangin water pumpnya teman-teman, gini ya teman-teman. Oke,
Udah kencang banget teman-teman. Jadi udah kencang nih. Kabelnya biarin dulu. Nah ini udah tercooling, ini udah, wifi udah, semua udah. Motherboard kita taruh dulu, kita bongkar casing dulu. Oke, ini kita taruh dulu. Kita teman-teman ya, kameranya cuma satu, jadi nggak bisa nanti kita lihat dari atas aja. Nah ini ada portnya, ini tombol power, ini ada port USB 3, ini Type C, jack audio. Ini kita balik dulu ya, mudah-mudahan kelihatan lah ya teman-teman. Gede banget ya, ini akuarium juga. Ini gue mau lepas dulu, ini baut-bautnya kita lihat dulu. Kita buka bagian belakangnya, bagian samping. Tadi ini kan udah gue lepas, tinggal tarik dulu. Lihat ya, ini bagian samping, ini kabelnya kita lepas dulu. Ya, ini kabel front panel, kabel USB sama HDD audio. Ini kabel Type C. Ya, ini kabel Type C. Kalau ini Type C bener kayaknya deh. Nah, ini USB 3.0. Oke. Nah, karena gua nggak pakai hard disk, jadi ini tempat hard disk ini gua lepas dulu. Baut-bautnya nih, buat motherboard. Dia pakai magnet teman-teman. Ininya buat das, buat debunya, nyaring debunya pakai magnet. Kita lepas dulu. Ini udah ya, casing udah kita lepas, baru kita ke PSU dulu. Jangan masukin motherboard dulu, kita ke PSU dulu, power supply dulu. Oke, pinggirin dulu. Nanti banyak yang harus gue jelasin di power supply ini. Ini dari Deepcool, serinya PN750. Setahu gua ini seri terbarunya dari Deepcool, cuman belum ada yang ngebahas, jarang ada yang pakai juga. Orang-orang youtuber Indonesia jarang pakai ini dan jarang ada yang ngebahas juga. Gua mau ngejelasin sedikit aja yang gua tahu. Jadi di sini udah 80 plus gold Deepcool. Sini ada native ATX 3.1 modular power supply. Jadi ATX 3.1 itu semacam kayak model terbaru dari ini ya, power supply. Nah, ini keterangannya ada di sini nih teman-teman. Kita buka dulu. Udah kayak gini. Manual booknya. Nah, ini kabel-kabelnya nih teman-teman, banyak banget. Oke, nanti kita bahas satu-satu kabel-kabelnya, nanti gue jelasin. Ini power supply-nya. Dapat ini sama baut, ini bakalan kepake sih.
Oke. Sama ini pengawet, kita buka power supply-nya dulu. Mantap guys. Nah, ini nih, jadi dia ada logonya nih, disebutnya PHPWR teman-teman. Ini buat VGA yang seri gede ini, yang wattnya gede. Jadi satu colokan ke VGA. Jadi enak, ini udah ada tandanya lagi warna biru di cool ini. Oke. Karena kita nggak pakai VGA yang gede-gede yang mahal, cuman 4070, kayaknya kita nggak pakai ini. Kita pakai VCI aja. Oke. Ini modelannya kayak gini. Ini tombol powernya dia udah bersertifikat 80 gold ya. Ini tombolnya. Oke, kita matiin aja dulu. Dalamannya sedikit kelihatan lah teman-teman. Pokoknya ini garansi 10 tahun ya teman-teman. Ini garansi 10 tahun dari Deepcool ya. Langsung gua nanya, ini garansi berapa lama kak? Katanya 10 tahun gitu garansinya. Oh ya udah, akhirnya gue beli. Oke, cakep. Taruh dulu, kita masukin ke boxnya dulu. Nah sekarang tinggal kita bahas kabelnya teman-teman ya. Ini kan udah PSU-nya. Nah ini pertama kita dapat kabel power, ini kita pakai. Enaknya full modular, ini kan modelnya full modular ya teman-teman. Jadi kabelnya itu bisa dicolok pasang gitu. Jadi modelnya kayak gini teman-teman. Jadi kabelnya juga kepisah gini teman-teman. Nah kebetulan Deepcool itu kabelnya bagus teman-teman. Jadi udah ada teksturnya gitu teman-teman ya. Ada teksturnya nih, macamnya kayak gini nih teksturnya nih teman-teman. Tuh dia udah bertekstur gitu. Yang pertama kita lihat ini, kita buka dulu semua. Nah, kabel banyak kan teman-teman. Ini kalau bukan full modular teman-teman, ngeberesinnya bakalan ribet banget, banyak banget kalau bukan full modular ya. Apalagi casing kecil gini ya. Yang pertama ini PCIe. Nah ini buat VGA teman-teman. Bedain VGA sama buat kabel CPU itu, dia yang kepisahnya dua. Nah yang kepisahnya dua dia. Ini PCIe, ini kayaknya bakalan gue pakai. Pokoknya yang ada tandanya gini. Nah biasanya kalau yang tandanya ini bukan colok ke CPU-nya ya, colok ke ininya, objeknya. Jadi ini yang buat ke CPU-nya. Ini gue pakai. Terus ini. Nah ini teman-teman yang gue bilang kabel PHPWR buat VGA yang baru. Nah ini jadi dari PCIe dia langsung ke VGA nih. Ini enak banget teman-teman, jadi langsung colok. Makanya gue beli ini buat nanti kalau misalkan gue mau ganti VGA, jadi udah ada kabelnya, udah enak teman-teman. Ini 12 pin PHPWR, jadi ada 12, ini 8, ini 4, jadi 12. Ini yang buat VGA gede seri 4070 yang super juga udah pakai ini. Kalau gue masih 4070 biasa, jadi nggak perlu pakai ini gitu. Jadi colokannya nggak kayak gini. Oke, ini kita nggak pakai. Ini kabel SATA ya, ini kabel SATA kayaknya gue pakai deh. Ini kayaknya gue pakai. Ini kabel CPU ya, ada tulisannya tuh CPU, gue juga pakai. Ini juga kabel kabel Molex ya, kabel Molex SATA gue pakai satu, jadi ini nggak gue pakai. Nah ini kabel utama 24 pin ya, buat ke motherboard ini jelas pakai. Nah ini kabel PCI lainnya.
Juga ini kabel CPU yang lainnya juga. Ini kabel PCI juga, jadi PCI udah dapat udah dapat 3 kabel PCI itu, teman-teman. Kabel PCI dapat 3, kabel CPU dapat 2 tuh. Nak dipul nih, keren. Jadi ini nggak gue pakai yang karena udah gue pakai semua. Nah, jadi 4 ini ya gue pakai. Ini kabel 24 pin, ini kabel SATA Molex, ini kabel PCIe, ini kabel CPU ya, kabel CPU ada tandanya tuh. Ini buat CPU, ini kabel PCIe. Oke, buat VGA. Ini kita 4 ini kita pakai. Ini bisa kita taruh simpan biar nggak berantakan. Oke. Udah, kita balikin lagi ke dusnya biar rapi, teman-teman. Ini kita pakai dulu, nggak perlu lagi. Udah, tinggal kita colok-colokin. Yang pertama ya teman-teman, biar tahu ya, gue juga masih belajar teman-teman, kalau gue ada salah juga dikasih tahu ya teman. Biasanya kalau PSU itu, apalagi PSU sekarang ya teman-teman, dia udah ada tandanya teman-teman ya. Taruh ginilah posisinya nih, dia tuh udah ada tanda-tandanya, udah ada kayak ini, kayak gini-gini nih, ini area gitu ya. Jadi area sini, ini ke sini, ini area sini, sini. Nah, ini area sini, ini beda lagi, apalagi ini udah ada tandanya hijau. Jadi areanya ini 2 ini. Ini areanya ini. Ya kayak gini-gini nih area colokan ini. Gitu. Jadi jadi bagian SATA ini daerah sini, PCIe daerah sini. Lighting gue mati mulu yang belah sono, biarin. Ini juga, ini PCIe, ini CPU bisa, ini CPU juga bisa. Nah, ini yang kabel PHPWR ini. Nah, ini CPU PCIe juga bisa. Nah, ini SATA, ini kabel-kabel SATA. Pokoknya PCIe itu yang kayak gini-gini nih teman-teman ya. 1, 2, 3 yang kayak gini nih, yang kayak gini nih. Ini bisa buat CPU, bisa buat VGA, kayak gini nih bisa. Pertama kita colok ini dulu ya, 24 pin. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, kabel 24 pin itu dia yang di CPU-nya ada 2 teman-teman. Nah, ini yang buat di CPU-nya tuh ada 2. Ini buat di motherboard. Nah, yang buat di CPU-nya tuh dia ada 2 cabang gini nih teman-teman nih. Dia ada 2 cabang begini. Ini buat di CPU-nya, buat nyolok ke sini. Nah, ini kita colok dulu. Yang pertama yang gede nih, kita colok ke sini, teman-teman nih, di sini ya. Bunyi tak gitu, berarti dia udah nyolok. Tapi harus udah kecolok ya, sudah benar-benar kecolok ya teman-teman ya. Kalau nggak kecolok bahaya, dia nanti bisa meleleh juga kalau kendor misalkan gitu, nggak pas atau gimana gitu. Nah, udah. Nah, yang cabang satu laginya ini kita colok ke sini. Nah, dia ada tandanya kok teman-teman tuh. Pokoknya dia nggak mungkin ke PCIe karena lubangnya aja udah beda ya. Lubangnya udah beda. Dia pasti masuk ke sini. Nah, gitu teman-teman ya. Udah, kita tinggal colok aja. Nah, bunyi tak gitu. Itu udah kecolok. Nah, ini nanti ke motherboard ya, teman-teman. Oke. Udah 24 pin udah, tinggal kabel CPU. Mana kabel CPU? Nah, ini kabel CPU nih. Ini PCIe. Nah, ini kabel CPU. Teman-teman, kita buka. Ini kabel-kabelnya di pool nih udah rapi banget teman-teman, seneng saya. Tuh. Jadi udah rapi banget, udah ada teksturnya, jadi nggak abal-abal gitu ya.
Itu udah diiketin sama dia kan. Nah ini yang gambar CPU ini, yang ada tulisan CPU-nya, itu biasanya CPU itu nggak akan mungkin dicolok ke sini. Dia untuk ke objeknya, ke motherboardnya gitu ya. Jadi yang dicolok itu yang nggak ada tulisannya. Nah, jadi jangan bingung teman-teman, dan colokannya juga kayak gini. BIM pasti masuknya ke sini gitu. Kalau nggak itu ya nggak masuk dia. Ini teman-teman di sini bisa ini PCIe nih dua nih, sama di sini bisa juga nih CPU juga bisa di sini. Di sini pun juga bisa nih, di dekat sini bisa teman-teman nih, dekat sini nih. Ini CPU nih. Kalau aku lebih milih ke sini aja deh, biar agak misah-misah teman-teman, jadi nggak deket-deketan ya. Ya ke sini, nanti VGA-nya di sini, di atas apa di sini gitu. Sini juga bisa teman-teman, di sini juga bisa, di sini bisa, bebas. Yang penting colokannya sesuai. Nah ini udah CPU udah. Ini PCIe ini buat VGA teman-teman. Kita bisa colok di atasnya atau di sampingnya bisa. Yang udah ada areanya ya, ini CPU PCIe ini areanya di sini. Tuh ada area. Ini nih kayak gini-gini nih area nih. Ini logo ini PCIe. Tadi gue colok CPU di sini, berarti ya ini juga bisa PCIe di sini kan, ini areanya masih di sini. Oke. Ini PCIe, ini nggak mungkin colok ke sini. Nah ini ada tanda ini, dia di sini PCIe. Udah kita colok aja di atasnya, mau di atasnya, di atas sini atau di sini, ini sama aja, colokannya sama aja teman-teman. Kita colok di sini aja deh. Tadi ini posisinya begini ya, kita coloknya begini. Nah ini CPU-nya kita tukar deh di sini, CPU-nya di sini, PCIe-nya di sini. Nah udah, ya nggak mungkin salah teman-teman. Kalau salah juga colokannya beda, nggak bakal masuk gitu ya. Ya oke. Nah ini udah nih 4 ini, tinggal kabel SATA ini gue butuh juga nih, karena motherboard gue nggak ada apa namanya, nggak ada RGB-nya, jadi gue pasang RGB-nya pakai controller, cuman kontrolnya itu butuh kabel SATA molek ini. Oke. Ini kan kabel SATA nih, nanti kita colok ke sini. Nah kabel SATA tuh bentuknya pasti beda kayak gini tuh, kelihatan nggak ya teman-teman? Nah coloknya ke sini ada tulisannya, itu udah ada areanya nih, SATA. Kita bisa mau ke sini, mau di atas, bebas. Penting colokannya sama. Udah masuk. Ya 4 ini udah, tinggal kita ini kabel powernya nanti belakangan. Kita masukin dulu ke casing. Oke. Kita masukin ke casing karena dia posisinya ada di sini teman-teman. Jadi kita pasangnya begini. Nah, ini kabelnya kan yang tadi kita colok. Nah, posisinya begini ya teman-teman. Posisinya begini ya. Oke, ini udah masuk, kita cari baut ya. Mana ya, kayak gini biar kuat. Kita baut semuanya dulu, kita baut. Nah, benar teman-teman ini. Udah cukup teman-teman. Udah. Ini kan perkabelannya. Biarin dulu aja teman-teman, biarin dulu.
Ini motherboardnya teman-teman, biar enak. Ini udah, kita balik. Nah, buat teman-teman kalau yang mau masang water coolingnya belakangan, nggak masalah juga. Ininya jangan dipasang dulu, teman-teman, biarin dulu. Kalau ini kita pasang dulu ini. Oke, sesuai bautnya. Kita lepas teman-teman. Iya. Ini kita lepas. Ini udah deh kita baut. Ada baut dari casingnya ya teman-teman ya, jangan bingung. Ini bautnya dari mana bang? Ya dari casingnya bautnya. Nah ada lubang-lubangnya nih, kita baut. Satu. Nah, enaknya pakai baut magnet, nggak pakai obeng magnet, jadi mana-mana bautnya. Nah udah, oke, udah semua. Ini kabel ini kan kabel water pump ya teman-teman ya, water pump dia 3 pin, sedangkan di sini ada 4 pin. Colok aja nggak apa-apa teman-teman, tapi colok yang ketiga aja. Nanti kita rapiin. Oke. Habis itu kita coba pasang gini. Oh berarti masih aman teman-teman kabel-kabelnya. Karena kita mau pasang CPU ini, jadi kita balik dulu CPU. Lewat ke sini. Terus ini 24 bit ya. Nah ini PCIe buat VGA. Kita masukin muat bawah. Nanti kita rapiin ya teman-teman ya, sabar ya. Ini 24 pin. Rapi kalau di full kabelnya, enak lah dilihatnya. Ini masukin sini. Nah. Panel nih ya, panel audio lewat sini. USB pinggir, di posisinya di pinggir sini, masuknya lewat sini. Nah, satu biarin dulu. Oke. Kita pasang dulu kabel CPU-nya ya, teman-teman ya. Kabel CPU posisinya ada di sini. Dia nggak bakal salah kok. Nah udah masuk ya teman-teman. Pokoknya harus udah kecolok aja. Kalau jangan sampai belum kecolok. Kalau belum kecolok bahaya. Kalau CPU udah, tinggal kita pasang ininya teman-teman. Nah ini kalau ini udah kepasang enak. Kalau CPU udah kepasang, nanti masang ininya enak. Nah, kita masukin lewat sini aja. Nah, kita pasang ininya dulu ya teman-teman.
nyikat dia langsung. Ya. PC gue cakep teman-teman, komputer gue mantap. CPU oke, kabel 24 pin kita colok. Ini apa nih? Oh ini kayaknya water pump kayak. Bukan, ini PWM buat kabel ARGB. Ini juga kita masukin aja. Ini 24 pinnya kita colok aja dulu teman-teman. Itu pengkaitnya ada di sini sama di sini, berarti posisinya begini teman-teman. Oke, 24 pin kita colok sambil ditahan ya teman-teman. Nah udah, tinggal kabel ini USB jendolan ini ada jendolan nih guys sini. Nah ini samain aja di sini. Mau kita pasang ini dulu deh. Nah ini kayak huruf H gini ya, huruf H apa huruf L ini yang kayak gini. Dia ada di sebelah sini. Kayak begini ini masuk ya. Ini berarti ini kayak gini. Nah ini kabel USB. Nah, masuk. Ini front panel adanya di sini. Ini front panel nih teman-teman. Nanti gua kasih tahu ininya deh, video tutorialnya. Udah, front panel udah. Audio nanti kita rapihin, audionya agak salah lubang. Colok dulu audionya. Posisinya ada di sini. Itu cuma pengen rapi doang sih, makanya agak lama, maaf ya. Soalnya gue orangnya tuh kayak gitu. Ini udah azan subuh teman-teman, ternyata ini mau azan subuh teman-teman. Ini kita dari jam berapa ini? Tinggal ngerapihin kabel-kabel sama ARGB teman-teman. Nah ini tadi kipas, ini kabel kipas, ini kabel WP, sama ini ARGB. Ini bisa kita coba lampu dulu deh, kipas. Nah gue beli 3 kipas, jadi ya teman-teman, gue beli 3 kipas. Ini itu ada reverse sama forward. Nah gue beli reverse 2, ini 2, sama forward 1 buat pembuangan. Reverse dulu gue buka, gue nggak mau buka ini dulu, takutnya nanti tuker ya, bingung ya, soalnya kadang-kadang masih bingung gue reverse sama ini tuh, masih bingung. Kita buka dulu 2 nih kipas ini. Nah ini kipasnya, jadi nanti dia depannya kan begini momennya. Kita pasang nih gini, kita pasang nanti
Dia posisinya gini ya, karena dia nanti ngambil udara buat masuk ke dalam gitu. Terus udah tinggal kita udah bangun. Maaf ya. Tinggal rapiin belakang teman-teman ya. Kita rapihin belakang dulu. Habis dirapiin kita pasang VGA ke bawah, jadinya enak, nggak ribet. Oke. Nah ini udah buat RGB ya, controller ya guys. Ini ke SATA ya. Dia kan colokannya SATA nih, controller colokannya SATA. Jadi ini kita ke SATA, ini kebalik gue. Nah gini ya. Nah ini udah buat powernya. Nah ini colok ke RGB tadi, rangkaian RGB ujungnya ya teman-teman ya. Nah ini ujungnya dia kan female nih, ujung ini kan female, ini male, kita colokin. Maksudnya ini tuh cowok, ini cewek, kita cari yang cewek. Rangkaian RGB tadi yang udah kita rangkai. Oke. Udah, biarin dulu aja berantakan gini, biarin kita coba dulu VGA-nya, kita pasang dulu VGA-nya. Ini komputer gue keren banget guys, top kali guys. Ini kabel PCIe nya 2 ya, bisa kita gabungin nanti masangnya gini. Unboxing VGA nya dulu teman-teman, mudah-mudahan nggak ada yang salah. Ini dia Vega RTX GeForce 4070. Nah, ini komponen baru ya teman-teman, semua yang gua rangkai tadi komponennya baru semua. Dan ini garansi sekitar 3 tahun. Kalau Vega kalau bisa jangan second teman-teman. Saya juga tadinya pengen second, cuman resikonya gede. Soalnya kalau udah rusak, aduh lumayan teman-teman harganya. Vega itu paling mahal. Kalau ini garansi 3 tahun ya. Ini fitur-fiturnya deh, tuh ada dia 12 GB, The Freeze, Astron, Freestrom, Reflex Studio, Ray Racing, DLSS 3. Ini udah paling worth it banget untuk sekarang itu RTX 4070, paling worth it. Apalagi kalau yang mereknya Zotac Gaming ya, Zotac Twin Edge itu udah paling worth it, harganya kejangkau banget teman-teman. Ini udah paling worth it banget deh. Kalau yang lain kayaknya agak mahal. Ini ya, kita buka dulu boxnya. Nah ini isinya, ini ada apa ini dalamnya nih. Setelah ini ada stiker Zotac, ada stiker Zotac tuh. Terus ini ada manual, ini kartu garansi, udah kosong. Ini ada stiker, ya kayak hologram gitulah. Ini nggak gue pakai deh, ntar aja. Masukin lagi ya teman-teman ya. Ini Vega-nya. Cakep guys. Ini ada lubang kabel. Ternyata kalau yang seri 4070 biasa tuh dia nggak dapat kabel splitter gitu, kayak kabel sambungan buat PHPWR gitu kan. Nah tapi katanya kalau kabel sambungan tuh kurang bagus teman-teman, makanya cari power supply yang kayak punya gue itu, jadi yang udah ada kabel PHPWR-nya. Nih teman-teman, Vega-nya 4070. Masih garansi ya, ininya
masih disegel, tapi gue nggak mau lepas. Ini ada garansinya nih, 27/2025 belinya. Oke, ini plat besi kita pasang nanti. Gue mau lepas ini DisplayPort. Oke, DisplayPortnya satu gue lepas. Oke, sama ini juga gue lepas. Oke, nah guys, gue baru inget tadi water pumpnya lupa dilepas ini stiker kematiannya. Ini ya, kalau lepas lagi tuh water pumpnya tuh, stiker kematiannya lupa dilepas nih, ternyata. Bahaya. Untung belum dicoba. Ininya lupa dilepas. Nah ini guys, stiker kematiannya lupa dilepas. Nggak mau deh pasang lagi water. Bentar ya teman-teman ya. Mana tadi? Ini masih ada. Kalau nggak ada ya ada sih gue water. Ada nggak ya? Ya jadi pakai pegangan aja deh. Kalau yang ini punya gue biasa banget guys. Ini gue rapiin dulu. Sabar ya teman-teman, maaf ya. Udah rata. Untung aja. Stiker kematian. Itu bener ternyata teman-teman, jadi banyak yang sering lupa teman-teman itu stiker kematian itu ternyata. Hati-hati ya teman-teman ya, stiker kematian itu banyak yang lupa teman-teman, jadi hati-hati. Nah udah, tinggal kita pasang VGA guys. Nah ini VGA nya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah udah ya, tok gitu ya teman-teman ya, kok gitu, udah tinggal kita kencengin belah sini pakai baut. Oke, VGA udah, tinggal colok kabel VGA nya guys. Nah ini gini ya posisinya. Nah dia pengkaitnya ada di atas, ininya juga berarti ada di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk nih guys, tinggal plug gitu ya, tinggal plug. Nah udah, tinggal kita tes guys, kita cek lagi guys, jangan sampai ada yang lupa. Pas udah, USB ini udah semua, front panel udah, ini udah, VGA udah kayaknya udah guys. Bismillah, tinggal kita ini nanti rapiin kabel, tapi kita coba dulu komputernya bisa nggak. Oke, kita langsung tes aja nanti. Moment of truth guys. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah. Yeay, berhasil. RAM kebaca, total memori Ryzen ya. Cakep guys. Oke. Ini expo nih.